Beberapa kali saya diminta oleh beberapa direktur rumah sakit untuk mengisi pengajian Zoomiyah melalui Zoom, menyapa kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah berupa COVID ini, untuk menghibur, menyapa kepada mereka, dan saya mendapatkan pelajaran dan hikmah penting bagi kita yang masih Allah anugerahkan sehat walafiat ini. Pelajaran penting apa? Yang pertama apa? Ujian orang ketika terpapar dan dinyatakan COVID, maka biasanya muncul terpaan terberat adalah psikis mental kepada mereka. Apalagi kalau lingkungan sekitarnya itu melakukan hukuman sosial yang berupa menjauhi dan tidak memberikan support, padahal tidak ada orang yang ingin diuji kena COVID. Semuanya nggak ada yang ingin, tetapi semua itu adalah qadarullah. Ketika kita menyatakan ini qadarullah, maka berarti ketauhidan kita kepada Allah sungguh luar biasa. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memberikan support dan dukungan kepada saudara-saudara kita itu. Dan ketika pasien ini datang ke rumah sakit, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia psikisnya tekanan luar biasa, kemudian ia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah, mengapa kok ini, mengapa itu, dan seterusnya. Bahkan ada yang hingga 2 hari 2 malam di rumah sakit gak bisa tidur karena hukuman kepada dirinya sendiri. Maka kemudian dokter membimbing, daripada Anda menggerutu menyalahkan pada Allah, yang justru itu akan menyulitkan Anda karena akan menurunkan daya imunitas Anda, maka segeralah ambil sikap apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segeralah pertama lakukan apa? Istighfar. Yang kedua apa? Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi Bapak dan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah? Setelah dibimbing orang untuk berdoa, menguatkan hatinya, mendekatkan kepada Allah, at-taqarrubu ilallah, kata Imam Al-Ghazali, maka kemudian turunlah ketenangan di dalam batinnya. Al-Quran menyatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Sekarang ini pun pemerintah dan di dunia belum ada yang satu kata menyatakan bahwa vaksin sudah ditemukan secara valid, belum ada. Yang ada sekarang ini adalah sedang ikhtiar pemerintah berikhtiar semaksimal mungkin melalui pusat-pusat lembaga laboratoriumnya. Maka saat ini vaksin yang paling ampuh itu adalah vaksin dari langit yang Allah berikan bimbingan kepada kita semua. Apa itu diantaranya adalah memperbanyak doa. Sebab kata medis menyatakan kalau orang itu berdoa kemudian memunculkan ketenangan, dan ketika orang itu mendapatkan ketenangan muncul kebahagiaan, pada saat itulah titik imunitas akan meningkat sangat tinggi. Imunitas inilah yang bisa menjaga, selain kita memohon perlindungan kepada Allah melalui ikhtiar bermasker, melalui jaga jarak, sehingga shaf kita hari ini tidak hanya di Masjid Al-Husna, bahkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga masih berjarak. Tentu bukan ini yang kita kehendaki, karena Nabi bukan menunjukkan ini, tapi ini daruri, dan Nabi pun telah membimbing kepada kita semuanya. Ketika ada penyakit maka larilah sejauh-jauhnya, sebagaimana engkau bertemu dengan singa maka lari. Inilah bagian dari ikhtiar, dan inilah istiadat Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua apa? Yang kedua adalah memperbanyak membaca tilawatil Quran. Seorang pejabat yang sedang dirawat pada masa itu kemudian keluar dari rumah sakit dan bercerita kepada saya, Pak Ziyad, saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah menguji saya COVID sehingga full 21 hari di rumah sakit. Dan selama di rumah sakit saya menyelesaikan 2 kali menghantamkan Al-Quran, yang itu sepanjang hidup saya belum pernah menghantamkan Al-Quran. Saya merasa inilah cara Allah mengajak saya dari kehidupan dunia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saya dan kita semuanya, karena kesibukan kita yang luar biasa, kadang kita merasa sibuk dan tidak ada waktu bersama Al-Quranul Karim, maka melalui orang-orang yang sakit ini, karena di rumah sakit 24 jam penuh, nggak bisa dijumpai oleh sanak keluarga yang paling cinta, nggak bisa, kecuali dia sendirian. Apa yang dilakukan? Pilihannya adalah memperbanyak tilawatul Quran.
Padahal Al-Quran itu adalah menyatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan Al-Quran dan fungsi Al-Quran itu adalah syifa, menjadi obat. Betapa Allah telah menyediakan vaksin di rumah kita masing-masing, tapi sering kita tidak menyapa Al-Quran. Dan 2-3 hari ini kita mendapatkan hikmah terbesar yang diupload salah seorang pemulung yang pesan neneknya, jangan lupakan sholat, jangan lupakan mengaji, dan kemudian mengaji. Apa yang terjadi? Iroda Allah secara otomatis akan berbunyi. Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamun karim. Firman Allah, kalam yang mulia. Siapa yang memuliakan Al-Quran dan Al-Quran itu mulia, maka Allah akan memuliakan orang yang memuliakan kalam yang mulia itu. Apa yang terjadi, Pak? Syekh Ali Jabir, salah satu di antara sekian puluhan orang yang ingin berbuat baik juga kepada dia, menelepon dan meminta agar anak ini berkenan. Dia diangkat sebagai anak angkat oleh Syekh Jabir, kehidupannya dicukupi, dan dia diajak untuk berumroh dan akan dipertemukan dengan ulama-ulama di Madinah dan Makkah, yang kita semua tidak akan mendapatkan bisa berjumpa dengan ulama-ulama semacam itu. Dan satu lagi dibimbing untuk bisa menamatkan, menghatamkan Al-Quran. Inilah karunia yang orang unpredictable, tidak punya beda berisi. Tapi semua itu apa? Allah yang menggerakkan melalui hatinya Syekh Jabir, dan kemudian disiarkan TV dan kita semua baru terkenal. Apakah kita tidak malu dengan orang yang dalam kekurangan semacam itu? Al-Quran dibawa kemana-mana, sementara kita yang Allah anugerahkan nikmat ini, betapa kita kadang-kadang menjauh dari Al-Quranul Karim. Yang ketiga, apa pelajarannya yang terpenting? Yang ketiga adalah wabah pandemi, dan kita tidak tahu sampai kapan. Tentu kita berharap mudah-mudahan Allah menyegerakan ujian ini segera selesai. Kuncinya apa? As-sabru, kesabaran. Imam Al-Ghazali mengatakan jika rukun iman itu ada 6, maka yang ketujuhnya itu adalah as-sabru, sabar. Mengapa demikian? Sebab ke-6 rukun iman ini tak bisa dilaksanakan dengan baik, tak bisa dilaksanakan secara maksimal kalau orang tidak memiliki kesabaran. Contoh, amantu billahi, beriman kepada Allah. Kalau orang tidak memiliki kesabaran, maka dia akan menghancurkan keimanannya dengan praktek-praktek kemusyrikan, dan karena kesabaran itulah dia akan menahan diri. Ujian wabah ini juga dalam konteks untuk itu. Makanya Al-Quran mengatakan ketika dia diuji itu apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah. Hanya 2 cara meminta pertolongan kepada Allah. Bisabri, dengan penuh kesabaran. Yang kedua adalah dengan sholat. Makanya saudara-saudara kita yang cerita kepada kami, ketika pengajian Zoom, saya juga sepanjang pengajian itu berdiri air mata saya nggak tahan. Merasa apa? Terpukul, merasa malu, tertampar oleh Allah, diberikan pelajaran untuk mendengar saudara-saudara kita. Ketika di rumah sakit apa yang terjadi? Yang selama ini mungkin kita dengan kesibukan kita, kadang-kadang ada azan Allahu Akbar, maka kita menunggu sampai waktu azan selesai, bahkan kadang-kadang zuhur menjelang asar baru menaikkan sholat. Orang yang sakit COVID dirawat rumah sakit, mereka rindu kapan ini waktu azan datang, kapan azan datang supaya bisa menaikkan sholat. Maka begitu ada azan, kebahagiaan luar biasa karena dia ingin mengadukan persoalan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab COVID ini kan luar biasa. Saya punya seorang sahabat minggu yang lalu, umurnya 44 tahun, baru menyelesaikan doktornya, riset di Malaysia. Kemudian tanggal 30 masuk rumah sakit, tanggal 3 di swab, tanggal 8 Allah memanggil dia. Luar biasa, orang ini orang mukhlis, orang yang sangat baik sekali. Saya bersaksi di hadapan Allah, dia orang mukhlis. Umur 40 tahun, Pak. Sebab ketika kematian ini jaraknya dekat, kata Imam Al-Ghazali. Al-mautu qarib wa aqrab, maut itu adalah sangat dekat, bahkan lebih dekat. Orang kadang tidak tahu, Pak. Kan banyak masuk. Begitu juga al-maut itu kadang tidak pernah diketahui, al-awqat tidak pernah tahu kapan waktunya. Dan wal amkan, orang tidak tahu di mana orang itu mati, wal asbab, dan apa sebabnya. Tadi saya cerita 45, ada yang sudah dirawat, saya punya keluarga dirawat 46 hari, sudah usia lansia, alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sholah, mari kita inilah menjadi perisai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat malam, sholat tahajud full dikerjakan, sehingga dia menyatakan
Pak Ziyad, kami keluar dari rumah sakit 21 hari, ada yang 36 hari menyatakan, saya sekarang LC Pak, lulusan COVID, dan maksudnya LC itu adalah bahasa lain, biasanya kan lulusan Timur Tengah. Artinya apa? Dia semakin ada kesadaran untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara semacam itu akan menguatkan batin kita, kemudian meningkatkan ketenangan kita dan kebahagiaan kita, dan pada akhirnya meningkatkan daya imunitas kita. Iman meningkat dan kemudian imunnya juga meningkat, maka insya Allah akan memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Dan inilah bagian dari ikhtiar kita, selain ikhtiar pemerintah melalui medis yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh urusannya, fa huwa hasbuh, maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyelesaikannya. Allah yang akan menolongnya. Ini adalah bagian dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngecas kembali kepada hamba-hambanya. Apakah dengan ujian semacam ini semakin mendekat kepadaku atau justru semakin menjauh? Tentu orang yang beriman akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.